Nah, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat ya mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang bully. Nah, bully itu menurut kalian sudah gak asing lagi ya kalau di kehidupan kita? Masih banyak kan kalian yang menemui seseorang itu mungkin dibully atau melakukan tindakan bully, kalian pernah lihat? Pernah. Nah, hari ini kita akan membahas bully itu supaya kita itu tahu nanti gimana cara mencegahnya, terus gimana cara menghindarinya, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tugas kalian nanti. Nanti di akhir materi ini, Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Nah, nanti tugas kalian itu menebak kira-kira bulinya itu jenis apa. Nanti diskusi kelompok, itu ya. Oke, nah masuk ke materi yang pertama ini ada bullying. Nah, bullying itu merupakan sebuah tindakan menyakiti orang lain secara fisik maupun perkataan. Jadi bully itu memang tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menindas korban, gitu ya. Nah, jenis bully itu apa aja sih? Ada 4. Yang pertama apa? Fisik. Terus yang kedua? Yang ketiga? Ya, yang keempat? Nah, jenis yang pertama itu ada fisik. Fisik itu misalnya melibatkan kontak fisik ya, menyakiti, misalnya itu mendorong, memukul, dan juga menendang. Itu merupakan jenis fisik, oke? Dan yang kedua itu verbal. Contohnya seperti apa? Verbal? Mengejek, memanggil nama tapi nggak sesuai namanya. Malah zaman sekarang itu banyak ya, orang-orang itu memanggil temannya itu dengan sebutan orang tua. Ya enggak? Ya itu nggak boleh, itu jangan. Dan yang ketiga itu ada sosial. Sosial itu misalnya dia itu memfitnah gitu, oh ini loh kayak gini itu nggak boleh. Dan yang terakhir itu ada bullying jenis cyber. Itu maksudnya itu bullying jenis yang menyerangnya itu lewat internet. Nah, zaman sekarang kan anak-anak kecil kan udah pegang handphone ya. Nah, itu harus dibatasi, itu nggak boleh berlebihan. Next, dampak dari bullying itu ada 3. Yang pertama apa? Psikologis, terus ada fisik sama akademik. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan mental dan juga pikiran untuk bunuh diri. Menyeramkan ya, seperti itu. Yang kedua itu ada gangguan fisik seperti mungkin gangguan tidur atau bangun tengah malam itu juga bisa. Terus menurunnya kekebalan tubuh karena dia kurangnya istirahat. Jadi fisiknya itu daya tahan tubuhnya itu menurun. Yang ketiga dari segi akademik ini melibatkan prestasi di sekolah. Nah, jadi anak itu mungkin malas belajar dan di sekolah itu menjadi tidak fokus. Bahkan dia juga takut untuk pergi ke sekolah. Nah, lanjut, kenapa sih kira-kira bullying itu terjadi? Nah, kira-kira kalau di lingkungan sekolah itu mana yang lebih penting? Yang nomor 3 ya, perilaku bullying. Kalau anak-anak cowok-cowok terutama ya ke kamar mandi itu kan bareng-bareng rame-rame terus jorok-jorokan, terus malah nanti kalau gebur-geburan gitu kan nggak boleh ya. Nah, itu mungkin guru bisa mengawasi biar bullying itu tidak terjadi di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, untuk yang bisa kita lakukan ketika melihat teman kita dibully itu lapor ke guru juga bisa, atau mungkin kalau kita punya energi untuk melawan, nggak apa-apa lawan. Kalau nggak punya, teriak lalu lari gitu. Oke, panggil orang yang lebih dewasa. Nah, dari paparan materi tadi sedikit bisa memahami ya apa itu bullying dan gimana cara menghindarinya. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Nah, sekarang tugas kalian ini kan ada 3 gambar di depan. Mari kita diskusi bersama-sama untuk menentukan gambar-gambar ini itu menentukan jenis bullying yang seperti apa. Oke, masuk pada gambar yang pertama. Itu kira-kira masuk bullying apa? Itu kan diejek, berarti masuk bullying verbal. Iya, karena dia diejek sampai nangis ya. Kalau yang gambar yang kedua itu masuk bullying fisik karena didorong ya. Kalau yang terakhir itu ada seorang anak laki-laki sedang menunduk, itu bullying apa? Yang terakhir tadi cyber karena dia dituduh lewat teknologi digital ya. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kira-kira gimana perasaan kalian kalau misalnya melihat teman kita itu sedang dibully? Membantu, terus menolong juga ya, menolong laporan ke guru gitu. Nah, itu
mungkin yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan topik kali ini dalam bimbingan kelompok ini mengenai cara menghindari bullying. Nah, harapannya nanti setelah mendapatkan topik ini nanti kalian bisa menjadi teman yang baik, ya. Jangan ada perundungan, jangan ada ejekan, apalagi manggil teman dengan sebutan orang tua, nggak boleh ya, nggak boleh, oke. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.